Apakah Sekte Bunga dan Lembah Api yang Terbakar setuju dengan aliansi? Xiao Yan mendengarkan laporan dari dua sesepuh di depannya di dalam aula utama Paviliun Bintang Jatuh. Dia tiba-tiba berdiri. Wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan. Haha, Sekte Bunga dan Lembah Api Terbakar telah memberi kami jawaban yang jelas. Mereka menunggu kepala Paviliun Junior untuk memutuskan kapan akan mengumumkan berita ini. Seorang penatua Paviliun Bintang Jatuh tersenyum saat dia menjawab. Xiao Yan, Cailin, dan yang lainnya menghela nafas lega setelah mendengar kata-kata ini. Segalanya selalu sulit di awal. Dengan awal yang baik ini, akan lebih mudah untuk menangani masalah-masalah selanjutnya. Sekte Bunga dan Lembah Api Terbakar memiliki reputasi yang kuat di dataran tengah. Partisipasi mereka tidak diragukan lagi akan meningkatkan reputasi aliansi, jauh melebihi reputasi aliansi sungai yang mendalam ketika itu telah dibentuk saat itu. Kemajuan mulus dari aliansi ini telah melebihi ekspektasi saya. Yao Lao membelai janggutnya dan tertawa. Bagaimanapun, Hall of Souls bukanlah faksi biasa. Menentang mereka membutuhkan banyak keberanian. Kalau begitu, kapan kita akan bertemu dengan dua sekte untuk membahas detail aliansi? Cailin bertanya. Tidak perlu terburu-buru. Meskipun Sekte Bunga dan Lembah Api Terbakar telah setuju untuk bergabung, itu masih belum cukup. Jika kita ingin melawan Hall of Souls, kita pasti perlu mengikat pil tawar. Jika tidak, itu akan sangat sulit. Yao Lao perlahan menggelengkan kepalanya saat dia menjelaskan situasinya. Xiao Yan sedikit mengangguk. Kegembiraan di hatinya berangsur-angsur berkurang. Dia juga mengerti bahwa yang paling penting dari tiga faksi besar adalah Menara Pil. Faksi ini memiliki kemampuan untuk memanggil ahli di dataran tengah. Jika mereka bergabung, reputasi aliansi akan melonjak ke ketinggian yang luar biasa. Pada saat itu, mereka tidak akan kalah dengan Hall of Souls bahkan ketika harus berhadapan langsung. Namun, Xiao Yan sadar bahwa tidak akan mudah mendapatkan Menara Pil untuk bergabung dengan aliansi. Menara Pil selalu mempertahankan sikap netral. Ia tidak pernah bergabung dengan camp manapun sejak didirikan. Meskipun orang-orang ini sangat membenci Hall of Souls, peluang keberhasilan dalam meyakinkan mereka untuk bergabung dengan aliansi tidak terlalu tinggi. Haruskah kami mengirim surat sebagai penyelidikan? Dokter peri kecil menyarankan. Yao Lao menggelengkan kepalanya. Dia berkata, ini tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Jika kami ingin meyakinkan mereka untuk bergabung dengan aliansi, kemungkinan saya secara pribadi harus mengunjungi Menara Pil bersama Xiao Yan. Hasil dari mengirim orang lain pasti akan berakhir sama. Iya. Xiao Yan mengangguk. Menara Pil tidak seperti Sekte Bunga dan Lembah Api yang Terbakar. Mereka harus pergi secara pribadi jika mereka ingin membentuk aliansi ini. Jadi seperti itu, begini saja. Saya akan mengurus Paviliun Bintang Jatuh. Masalah-masalah selama periode waktu ini sebagian besar telah diselesaikan. Sepertinya tidak akan ada masalah lagi. Kapan kalian berdua pergi? Cailin mengangguk dan mendukung pendekatan ini. Keputusan akhir Menara Pil adalah bagian penting dari aliansi ini. Mereka harus merawatnya dengan sangat hati-hati. Masalah ini tidak bisa ditunda. Kami akan pergi hari ini. Xiao Yan bertukar pandang dengan Yao Lao dan keduanya menjawab secara bersamaan. Masalah ini harus diselesaikan secepatnya. Dengan keputusan yang dibuat, Xiao Yan dan Yao Lao tidak menunda lebih lama lagi. Keduanya membuat beberapa persiapan sebelum bergegas ke daerah Pil. Karena Paviliun Bintang Jatuh baru saja stabil, hanya mereka berdua yang tersisa dalam perjalanan ini. Cailin, dokter peri kecil, dan yang lainnya tetap tinggal untuk menjaga Paviliun Bintang Jatuh. Xiao Yan dan Yao Lao bisa dianggap sebagai Dou Sheng yang elit. Kecepatan mereka secara alami bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan ahli biasa. Mereka merobek ruang dan melakukan perjalanan ke tujuan mereka. Di bawah kecepatan yang menakutkan ini, mereka telah mencapai kota Pil Suci di wilayah Pil dalam setengah hari.
Xiao Yan merasa agak emosional ketika dia tiba di pinggiran kota pil suci. Tempat ini adalah tempat dia benar-benar menjadi terkenal di dataran tengah. Selama pertemuan pil, dia mengandalkan dirinya sendiri untuk membalikan keadaan dan mengalahkan ahli dari Hall of Souls, mencegah tempat juara pertemuan pil mendarat di tangan seseorang dari Hall of Souls. Dengan kata lain, menara pil berutang budi pada Xiao Yan. Bagaimanapun, jika tempat juara telah diambil oleh Hall of Souls, reputasi menara pil akan mengalami pukulan besar. Xiao Yan dan Yao Lao tidak berhenti karena jalanan yang ramai setelah memasuki kota pil suci. Sebagai gantinya, mereka memasuki menara pil. Xiao Yan dan Yao Lao duduk di aula besar di tingkat atas menara pil. Seorang penatua menara pil dengan cepat menarik diri dan memberitahu ketiga kepala besar tentang kedatangan mereka. Ketiga orang ini tampaknya telah bersikap terbuka tentang mereka sekarang. Yao Lao mengangkat cangkir teh di sampingnya, menyesapnya, dan tertawa. Baik dia dan Xiao Yan lelah setelah bepergian ke sini, tapi untungnya keduanya luar biasa. Karenanya, mereka mampu menahan kelelahan ini. Xiao Yan tersenyum. Ia tahu bahwa hubungan Yao Lao dengan ketiga kepala itu cukup baik, jadi ia tidak berkomentar. Keheningan di aula besar berlanjut sesaat sebelum dipecah oleh suara langkah kaki yang terburu-buru. Pintu yang tertutup rapat dibuka dan tawa keras segera menyusul. Haha, sungguh tamu yang langka. Yao tua, tak terduga aku bisa bertemu denganmu lagi. Pintu yang tertutup rapat telah dibuka. Xuan Kongzi berjubah putih tertawa dan dengan cepat masuk. Tian Leixi dan Xuan Yu dengan cepat mengikutinya masuk. Kedua mata mereka mengandung kegembiraan saat mereka melihat Yao Lao di aula besar, yang sedang memegang cangkir teh. Sudah lama sekali sejak terakhir kali kita bertemu. Apa kabar? Yao Lao meletakkan cangkir tehnya. Dia melihat ketiganya dan menyapa mereka dengan senyum. Xuan Kongzi dan dua orang di belakangnya dengan cepat berjalan melewati aula besar. Mereka tiba di depan Yao Lao dan melihat wajah familiarnya. Sesaat kemudian, Xuan Kongzi dengan lembut menghela nafas. Dia menepuk bahu Yao Lao sambil berkata, sungguh tak terduga bahwa saya masih dapat melihat Anda saat kami masih hidup. Senyuman di wajah Yao Lao menjadi lebih pekat setelah melihat tingkah mereka. Dia menepuk bahu Xuan Kongzi sebelum matanya mendarat di samping Xuan Yi. Dia tertawa, sudah bertahun-tahun sejak kita bertemu, tapi kamu masih secantik biasanya. Kau tidak tampak seperti kami orang tua. Wajah Xuan Yi sedikit memerah setelah mendengar pujian ini dan kedua matanya dipenuhi kelembapan. Sikapnya yang seperti gadis kecil menyebabkan Xiao Yan tidak bisa berkata-kata. Tampaknya kepala menara pil raksasa ini benar-benar memiliki perasaan terhadap Yao Lao. Bahkan dia berhasil menebak ini dengan sekilas. Mereka berempat tertawa dan mengobrol sebentar setelah mereka bertemu. Xiao Yan tidak bisa menyela. Yang bisa dia lakukan hanyalah berdiri tanpa daya di samping dan menemani mereka. Haha, Yao tua, kamu benar-benar telah menerima murid yang baik. Dia masih muda tapi dia sudah mencapai kelas Dou Sheng. Selain itu, dia juga menghargai hubungan. Jika ada kecelakaan yang menimpamu saat itu, aku yang dulu akan benar-benar ingin merebutnya. Beberapa dari mereka akhirnya melihat Xiao Yan di samping setelah mengobrol sebentar. Xuan Kongzi langsung tertawa. Penatua Xuan Kongzi, tolong jangan menggoda diri muda ini. Xiao Yan tanpa sadar dan pahit tertawa sebelum memberikan jawaban. Hehe, saya tidak layak untuk istilah lebih tua sekarang. Mereka yang lebih kuat adalah para majikan. Terlepas dari apakah itu dalam hal pelatihan Douki atau keterampilan alkemis, sepertinya saya tidak dapat dibandingkan dengan Anda. Xuan Kongzi tersenyum saat dia menjawab. Dia baru saja beruntung maju ke kelas Ban Sheng setahun yang lalu, tapi dia samar-samar merasa seolah-olah sedang menghadapi laut tak berujung di depan Xiao Yan. Dia bahkan tidak bisa mendeteksi batas Xiao Yan. Baiklah, kamu tidak akan berkunjung tanpa alasan. Yao tua, kunjunganmu ke menara pil saya pasti melibatkan beberapa hal besar kan? Xuan Kongzi tertawa.
Dia mengubah percakapan saat dia melihat kembali ke Yao Lao. Iya. Senyuman di wajah Yao Lao memudar setelah mendengar bahwa mereka akan membahas masalah penting. Dia merenung sejenak sebelum menjelaskan masalah aliansi secara detail. Aliansi, masalah ini sedikit merepotkan. Ini bukan seolah-olah Anda tidak menyadari betapa keras kepala orang-orang tua itu. Kelompok Xuan Kongzi semuanya mengerutkan kening. Xuan Kongzi menjawab setelah mendengar Yao Lao menjelaskan situasinya. Saya sadar ini merepotkan, tapi saya harus mencobanya. Hall of Souls terlalu kuat. Tidak ada pihak kami yang bisa melawan mereka sendirian. Jika kita tidak membentuk aliansi, tak satu pun dari kita akan bisa lepas dari cakar Hall of Souls. Saya telah ditangkap oleh Hall of Souls sebelumnya. Makanya, aku punya firasat kenapa mereka menangkap jiwa, dan itu sepertinya melibatkan beberapa skema dalam pembuatan sesuatu untuk meningkatkan kekuatan seseorang. Yao Lao menjawab dengan nada muram. Xuan Kongzi sedikit mengangguk. Dia tahu bahwa Hall of Souls tidak akan menangkap begitu banyak tubuh spiritual tanpa alasan, tetapi berita ini saja tidak cukup untuk membuat orang-orang tua itu keluar dari norma dan bergabung dengan aliansi. Masalah ini akan jauh lebih mudah jika leluhur masih ada. Hanya satu kata dari dirinya yang sudah tua akan menentukan jawaban akhir. Xuan Yi mengerutkan kening dan menjawab. Benda tua itu telah menghilang lagi? Yao Lao bertanya dengan suara kaget. Xuan Kongzi dan dua lainnya tersenyum pahit dan mengangguk bersama. Xuan Kongzi menjawab, dia sudah lama hilang. Sudah bertahun-tahun sejak kami mendengar kabar darinya. Jika token giok spiritualnya masih ada mungkin masih dianggap baik-baik saja, bahkan kami akan mengira dia telah mengalami kecelakaan. Leluhur? Apa itu? Xiao Yan di samping bertanya. Dia tidak bisa menahan rasa ingin tahunya setelah mendengar percakapan mereka. Yao Lao tidak pernah menyebutkan bahwa ada leluhur di dalam Menara Pil. Leluhur ini bisa dianggap sebagai salah satu pendiri Menara Pil. Dia juga orang yang paling berpengalaman di Menara Pil, dan kata-katanya akan memengaruhi keputusan apapun. Jika dia setuju dengan aliansi ini, tidak akan ada masalah, tapi jika dia tidak setuju, tidak akan ada harapan untuk aliansi ini. Xuan Kongzi ragu-ragu sebelum menjawab. Namun, leluhur ini senang berkeliaran dan bersenang-senang di dunia. Dia menghilang sepanjang waktu. Bahkan kami bertiga hanya bertemu dia sekali selama bertahun-tahun ini. Hal yang paling disukai leluhur adalah mencari wanita hamil. Tentu saja, targetnya bukanlah wanita hamil ini, melainkan bayi dalam kandungannya. Lebih tepatnya, dia ingin menemukan insiden di mana bayi telah kehilangan nyawanya sebelum meninggalkan rahim ibunya karena kecelakaan. Setelah menemukan bayi yang meninggal lebih awal, dia kemudian akan masuk ke tubuh ibu hamil dengan menggunakan cara khusus dan berubah menjadi bayi biasa. Ia akan lahir, tumbuh, dan menjalani hidupnya sebagai orang lain hingga tubuh itu akhirnya mati. Baru setelah itu dia akan pergi, menggunakan kata-kata orang tua itu untuk menggambarkannya, dia mengalami hidup yang cukup ribet. Xiao Yan benar-benar tercengang saat dia menatap wajah tersenyum pahit Xuan Kongzi. Dia tertawa datar dan berkata, leluhur ini benar-benar manusia yang sangat unik. Selain itu, leluhur bukanlah manusia. Xuan Kongzi perlahan menggelengkan kepalanya. Dia menatap Xiao Yan dan dengan lembut berkata, bentuk aslinya adalah pil obat. Hei, bukan manusia. Xiao Yan merasakan kulitnya meledak saat ini. Sudut mulutnya bergerak-gerak. Itu lama kemudian sebelum dia menekan suaranya dan dengan lembut bertanya, pil obat tingkat D yang legendaris? Semua pil obat yang mengalami petir pil 9 warna akan memiliki beberapa kecerdasan, tetapi pil obat sebagian besar dalam bentuk binatang. Beberapa pil obat tingkat 9 yang legendaris mampu mengambil bentuk manusia, dan bahkan mungkin bagi mereka untuk berlatih. Namun, Xiao Yan hanya membaca tentang pil ini di beberapa buku kuno. Haha, pil obat tingkat D sangat langka bahkan di zaman kuno. Bagaimana orang bisa memperbaikinya sekarang? Xuan Kongzi tidak terkejut melihat keterkejutan Xiao Yan.
Dia juga tertegun untuk waktu yang lama sebelum pulih untuk pertama kalinya dia mendengar tentang wujud asli leluhur. Penatua yang memurnikan leluhur adalah salah satu pendiri Menara Pil, tetapi tetua itu telah meninggal. Setahun sebelum dia akan mati, dia menghabiskan semua usahanya untuk memperbaiki pil obat. Nenek moyang ini telah kelelahan ketika pil terbentuk dan akhirnya mati dengan tenang. Namun, sulur jiwanya memasuki pil obat tingkat 9 dengan cara yang aneh, menyebabkan pil obat tingkat 9 ini mengalami transformasi. Selanjutnya, pil obat ini berubah menjadi bentuk manusia yang tidak meninggalkan Menara Pil. Itu tetap di belakang sebagai penjaga Menara Pil. Dari sudut pandang tertentu, leluhur ini dapat digambarkan sebagai avatar unik dari sesepuh itu, tetapi kontrol dari avatar ini agak rumit. Xuan Kongzi tertawa saat menjelaskan. Dengan arus waktu, leluhur telah menyelamatkan Menara Pil dari kehancuran berkali-kali. Pada akhirnya, tidak ada yang bisa menyamai statusnya di Menara Pil, tetapi dia tidak terlalu tertarik dengan ini. Dia akan hilang setelah Menara Pil stabil. Tidak ada yang bisa menemukannya. Xiao Yan menyeka keringat dinginnya. Asal-usul leluhur di Menara Pil ini misterius. Pil Xuan tingkat 9 yang bermutasi. Xiao Yan jelas menyadari pembagian pil obat tingkat 9. Tingkat ke-9 dipisahkan menjadi 3 kelas, pil harta karun tingkat 9, pil Xuan tingkat 9, dan pil emas tingkat 9. Pil obat tingkat 9 yang muncul di dunia ini sebagian besar adalah pil harta karun. Seseorang pada dasarnya tidak dapat menemukan pil Xuan, dan pil emas tingkat 9 yang jauh kemungkinan adalah sesuatu yang hanya muncul di zaman kuno. Setelah pil emas tingkat 9 adalah pil Di, Dewa, yang legendaris. Tidak ada orang yang saat ini tinggal di benua ini yang dapat memperbaiki pil obat ini. Tetua itu mampu memperbaiki pil Xuan tingkat 9 dan menyebabkannya bermutasi. Kemungkinan besar kekuatannya adalah, paling tidak, bintang 5 atau 6 Dou Sheng. Setelah memikirkan hal ini, hati Xiao Yan tanpa sadar merasa terguncang oleh kekuatan yang pernah dimiliki Menara Pil. Lupakan saja, tidak perlu lagi membicarakan masalah leluhur. Dia telah hilang selama bertahun-tahun, dan tidak ada yang tahu kapan dia akan muncul. Mungkin, dia sekarang dalam bentuk bayi melakukan apa yang disebut, mengalami hidup. Xuan Kongzi melambaikan tangannya. Nada suaranya tidak berdaya karena leluhur legendaris yang telah hilang selama bertahun-tahun. Terakhir kali dia bertemu dengan leluhurnya adalah seorang pemuda berusia 17 hingga 18 tahun. Tidak ada cara untuk mengetahui akan menjadi apa dia sekarang. Bagaimana dengan masalah aliansi? Kejutan di hati Xiao Yan berangsur-angsur ditarik saat dia bertanya. Karena leluhur tidak ada, semua masalah utama Menara Pil diputuskan oleh Dewan Penatua Utama Menara Pil kecil dengan pemungutan suara. Xuan Kongzi menjawab. Itu harus melalui Dewan Penatua Utama, ya. Kalau begitu, itu akan sedikit merepotkan. Sebagian besar orang tua di sana bertele-tele. Akan sulit untuk membuat mereka memberikan suara untuk mendukung aliansi. Yao Lao mengerutkan kening dan berkata, ada total 10 kursi di Dewan Penatua Agung. Kami bertiga, menjadi 3 kepala besar Menara Pil, juga ada di dalam. Meskipun demikian, kami hanya memiliki 3 suara. Xuan Yi menjelaskan tanpa daya. Selain itu, 7 orang tua yang tersisa jauh lebih berpengalaman dari kita. Kata-kata kita tidak akan banyak berdampak pada mereka. Hanya 3 suara. Itu tidak cukup. Yao Lao menggelengkan kepalanya saat menjawab. Meskipun Dewan Tetua Utama ini relatif demokratis dan keputusannya bergantung pada jumlah suara yang mendukung dan menentang keputusan tertentu, beberapa orang tua di dalamnya sangat bertele-tele. Kebanyakan dari mereka akan menentang aliansi ini. Selama ada perbedaan 1 suara di Dewan Tetua Utama ini, hasilnya akan diperbaiki. Tidak ada yang bisa mengubah keputusan. Bukannya tidak ada harapan. 2 dari 7 sesepuh memiliki permusuhan yang sangat besar dengan Hall of Souls. Jika kami bisa meyakinkan mereka, kami akan memiliki 5 suara.
Oleh karena itu, kami akan memiliki jumlah suara yang sama dengan orang-orang lama lainnya. Xuan Kongzi merenung sejenak dan menjelaskan. Oh, bisakah kamu yakin tentang ini? Mata Yaolau berbinar setelah mendengar ini. Jika 5 suara berbanding 5 suara, ada banyak ruang gerak untuk harapan. Saya tidak bisa memastikan, tapi setidaknya saya bisa mencobanya. Mengapa Anda dan Xiao Yan tidak mengikuti saya ke menara pil kecil? Setelah saya melaporkan masalah ini, orang-orang tua itu pasti akan sedikit terkejut. Xuan Kongzi tertawa. Aye, baiklah. Sudah bertahun-tahun sejak saya memasuki tempat itu. Yaolau ragu sejenak sebelum mengangguk. Dia memandang Xiao Yan dan tertawa. Mereka yang telah berkumpul semuanya adalah guru alkemis yang pernah memiliki reputasi yang sangat terkenal di dataran tengah. Anda beruntung bisa masuk. Ini akan membuka mata Anda. Haha, dengan kemampuan Xiao Yan saat ini, dia mungkin akan membuka mata orang-orang tua itu. Xuan Yi tertawa. Xuan Kongzi tersenyum dan berdiri. Dia berjalan ke ujung aula besar sebelum menekan tangannya ke dinding halus seperti giok. Riak menyebar dari telapak tangannya, dan semua orang melihat dinding mulai bergoyang dengan cepat. Dalam sekejap mata, dinding itu berubah menjadi terowongan spasial yang berputar perlahan. Alam yang diciptakan sendiri, ya. Menara pil kecil ini benar-benar ada di dalam alam ciptaan. Xiao Yan bergumam di dalam hatinya setelah melihat terowongan ini muncul. Ayo pergi. Xuan Kongzi tersenyum setelah membuka terowongan spasial. Setelah itu, dia memimpin dan berjalan ke terowongan. Kelompok Xiao Yan mengikuti. Terowongan itu perlahan tersebar setelah orang terakhir masuk. Setelah itu kembali menjadi tembok yang keras. Setelah melakukan perjalanan jarak pendek melalui terowongan spasial dalam waktu kurang dari 1 menit, cahaya di depan Xiao Yan tiba-tiba menjadi cerah. Pada saat dia membuka matanya, dia menemukan bahwa dia sudah berdiri di atas gunung hijau yang menjulang tinggi. Awan berlama-lama di langit, membuat daratan tampak sangat berkabut. Aroma bahan obat yang pekat. Hidung Xiao Yan mengejang. Matanya menyapu sekeliling, dan dia terkejut menemukan bahwa seluruh gunung ini dipenuhi dengan banyak taman obat. Bertonton bahan obat yang sangat langka di dunia luar tumbuh berkelompok di taman ini. Ini seperti alam pil kedua, beberapa kejutan melintas di mata Xiao Yan saat dia melihat sekeliling. Kebun obat ini milik berbagai pemilik. Mereka adalah kehidupan baru dari orang-orang tua itu? Xuan Kongzi tersenyum. Setelah itu, dia mengangkat kakinya dan berjalan ke puncak gunung. Kelompok Xiao Yan dengan cepat mengikuti di belakangnya. Itu mungkin untuk melihat beberapa sosok tua di tengah laut obat subur di sekitarnya. Orang tua ini mungkin tampak seperti petani yang menanam bahan obat, tapi Xiao Yan bisa merasakan fluktuasi spiritual yang sangat kuat datang dari masing-masing. Para petani obat tua ini telah memperoleh pencapaian tingkat tinggi dalam hal kekuatan spiritual. Mereka tidak terlalu memperhatikan wajah Xiao Yan yang tidak dikenal. Yaolau di sampingnya menarik banyak tatapan terkejut. Beberapa orang tua melangkah maju untuk menyambut Yaolau di sepanjang jalan. Jelas sekali, mereka pernah mengenal Yaolau di masa lalu. Kelompok itu melewati beberapa jalan pegunungan sebelum mereka berhenti di puncak gunung. Kelompok Xuan Kongzi menempatkan Xiao Yan dan Yaolau di sebuah rumah batu yang agak sederhana sebelum bergegas pergi. Mereka akan melaporkan masalah aliansi. Xiao Yan dan Yaolau sadar bahwa mereka tidak bisa mempercepat masalah ini. Makanya, keduanya duduk di rumah dan beristirahat. Mereka menunggu beberapa jam sebelum Xuan Kongzi akhirnya kembali dengan 2 orang lainnya di belakangnya. 2 bagian berita, 1 baik dan 1 buruk. Xuan Kongzi tertawa pahit setelah memasuki rumah. Dia menatap Xiao Yan dan berkata, kabar baiknya adalah kami dapat mengumpulkan 5 suara untuk mendukungmu. Perhatian Xiao Yan dan Yaolau menguat setelah mendengar kabar baik. 5 suara mungkin tidak menghasilkan kemenangan, tapi setidaknya itu mewakili harapan. Kabar buruknya adalah dalam 3 hari, Dewan Tetua Utama akan menerima tetua baru.
Penatua baru ini juga akan memiliki satu suara. Sayangnya, orang dengan peluang terbesar untuk memasuki Dewan Tetua Utama juga adalah orang tua yang sangat sombong. Anda kenal dengan orang tua itu? Mata Xuan Kongzi tertuju pada Yao Lao saat kata-katanya jatuh. Yao Lao mengerutkan kening sebelum bertanya, "Setan tua Hou. Aye, orang tua itu yang tidak sepaham denganmu." Xuan Kongzi tanpa daya melanjutkan, entah itu dari pandangannya yang sombong atau alasan lain, dia pasti akan memilih untuk menentang aliansi jika dia menjadi tetua baru. Anda telah menginjaknya selama pertemuan PIL saat itu. Orang tua ini sudah sangat tidak senang selama bertahun-tahun. Jika Anda tidak meninggalkan menara PIL kecil saat itu, Anda akan lama menjadi penatua dari Dewan Penatua Utama. Kita tidak perlu merasa pusing tentang masalah ini sekarang. Xuan Yi melirik Yao Lao dan berbicara dengan suara lemah. Yao Lao hanya bisa tersenyum pahit saat mendengar kata-kata ini. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Jika orang tua itu benar-benar menentang aliansi, tidak ada harapan untuk aliansi. Tian Laixi bertanya dengan suara yang dalam. Xuan Kongzi dan Yao Lao menjadi diam setelah mendengar dia berbicara. Ini tidak sepenuhnya tanpa harapan. Tidakkah semuanya akan baik-baik saja jika kita tidak membiarkan iblis tua Hou itu menjadi tetua baru? Xuan Yi menyarankan. Itu mudah untuk dikatakan tetapi sulit dilakukan. Siapa di pegunungan Menara PIL yang dapat bersaing dengan iblis tua Hou? Yao Tua mungkin bisa, tapi dia mundur dari Menara PIL atas kemauannya sendiri saat itu. Menurut aturan, dia tidak memiliki kualifikasi untuk bertanding. Xuan Kongzi menggelengkan kepalanya saat dia berbicara. Xuan Yi memisahkan seikat rambut dari dahinya dan tersenyum aneh. Matanya beralih ke Xiao Yan. Yao Tua tidak memiliki kualifikasi untuk bersaing, tapi Xiao Yan memilikinya. Dia adalah juara pertemuan PIL dan calon penerus menjadi kepala raksasa PIL Tower. Status ini memberinya kualifikasi untuk bersaing, itu hanya akan tergantung pada apakah dia akan mampu mengalahkan iblis tua Hou. Bagaimanapun, orang tua itu adalah seseorang yang hampir mengambil tempat juara pertemuan PIL dari Yao Chen saat itu.